Halo, salam pemirsa dari Universitas Bandung maupun Sobat Misto. Perkenalkan, saya Senar, host dari podcast IKJP Belajar. Oke, mungkin yang belum kenal kali ini dari Universitas Jawa Bandung. Nah, Universitas Jawa Bandung ini bertempat di Jalan Merdeka nomor 28 untuk sebelah Bali Kota. Mungkin yang pernah ke sana, mungkin kalau ada kesempatan bolehlah main-main ke Universitas Jawa Bandung kalau untuk ibadah. Nah, ibadah ini ada di pukul 6.30, pukul 9 pagi, dan pukul 17.00. Nah, kalau misalnya Anda yang mungkin bisa bahasa Jawa atau memang orang Jawa gitu, boleh datang ke JPS Jawa Bandung minggu keempat tiap bulannya. Itu ada ibadah khusus dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Jawa pada pukul 9. Ya, eh, pertama saya mungkin ingin perkenalkan dulu tentang acara podcast GKJB Belajar ini. Jadi podcast GKJB Belajar ini sebenarnya tujuannya untuk ingin memperkenalkan, untuk ingin lebih menelaah lebih dalam tentang dokumen yang dibuat oleh Sinar Dejadusun Jawa. Namanya itu PPNGKJ. Nah, ini namanya atau yang singkatan dari pokok-pokok ajaran Gereja Kristen Jawa. Jadi ini adalah hasil dari kopi. Besar gitu. Oke, jadi ini isinya itu sebenarnya sumbernya dari Alkitab, tapi ditulis untuk memberikan pengajaran dari jemaat Gereja Kristus Jawa untuk lebih memahami lagi tentang misalnya tentang sakramen, tentang ibadah, tentang keselamatan, tentang warisan-warisan rohani. Itu isinya supaya lebih mudah dimengerti oleh jemaat yang mungkin belum punya kemampuan untuk menafsirkan Alkitab secara langsung. Dan ini juga mungkin yang dipercaya oleh Sinode GKJ sebagai panduan atau apa isi dari Alkitab yang kita baca terus. Nah, itu mungkin perkenalan acara kita pada saat ini. Dan saya ingin memperkenalkan dulu teman-teman kita yang akan bergabung dalam acara podcast kita hari ini. Nah, yang pertama ada Mas Antonius. Ya, shalom semuanya. Ada Pendeta Iwan Mawanto. Siap, shalom semuanya. Ada Pendeta Julia Indah Pemilihan. Halo, Bapak Ibu. Oke, saya perkenalkan satu-satu. Ini ada Mas Antonius, atau di dalam Wakil Kristen Jawa Bandung, beliau ini pencatatannya itu Ketua Antonius. Ya, selamat datang di acara ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau saya ingin untuk Terima kasih loh undangannya. Saya bisa berbicara. Oh, mantap. ya, terima kasih Mas Anton. Ya. Untuk ini ada Pendeta Yohan Dewanto. Ini adalah pendeta jemaat dari Gereja Kristen Kiara Condong. Shalom, salam lagi. Saya kembali menyapa saudara-saudara semua. Ya. Berikutnya ada Pendeta Julia Indah Pamurianti. Beliau adalah pendeta jemaat Gereja Kristen Jawa. Shalom, Bapak Ibu. Oke. Nah, sebelumnya mungkin dulu kita itu biasanya rekaman di Universitas Jawa Bandung. Nah, kebetulan sekarang ada kesempatan masuk ke rekaman di Radio Masto. Jadi mungkin yang mendengar di Radio Masto, jadi podcast ini sudah berlangsung selama 6 episode. Dan salam kenal untuk semuanya. Semoga apa yang kita bicarakan ini juga bisa bermanfaat bagi semua pendengar di Masto dan juga jemaat GKJ Bandung. Oke, untuk topik kita hari ini kita membahas tentang warisan rohani yang penting dalam kehidupan gereja. Nah, ini adalah salah satu poin dari bab 6 dari PPR GKJ. Dan salah satu poin dari warisan rohani adalah tentang 10 hukum Tuhan. Nah, mungkin
kita semua juga tahu 10 hukum Tuhan itu apa isinya gitu ya. Tapi kita mau telah lebih dalam sebenarnya apa sih maksud yang terkait di dalam 10 hukum Tuhan ini? Bagaimana pandangan PPLGKJ terhadap 10 hukum Tuhan ini? Nah, kita tahu ya di mana 10 hukum Tuhan itu mungkin ada yang mau liputin dari 1 sampai 10. Saya nih lama ya ya bisa dibaca ya kita lebih sama kita nggak sebutin satu-satu tapi kita akan bahas beberapa kan. Jadi kita tahu 10 keuntungan ini mayoritas gereja mempercayai tentang 10 keuntungan ini. Nah untuk refresh kembali kita 10 keuntungan ini kisahnya seperti apa sih bisa sampai ke tangan manusia ya kan. Pak Pendeta Yohan Purwanto mungkin bisa. Yes, terima kasih Mas Rina. 10 hukum Tuhan atau juga disebut Dekalog itu merupakan kisah di dalam Alkitab yang tentu tidak bisa dipisahkan dari kisah Nabi Musa dan kisah umat Israel pada waktu itu. Perjanjian lama dari sejak bagaimana bangsa Israel menjadi besar di Mesir tetapi ditindas. Lalu Musa itu membawa keluar dari tanah Mesir dengan mukjizat yang begitu besar ya, 10 tulang membelah laut terbelah. Nah setelah itu kemudian Musa membawa umat Israel melewati padang gurun Sin. Dan di situ terdapat Gunung Sinai. Nah, disitulah diyakini Tuhan itu memberikan 10 hukum Tuhan ini kepada Musa dan umat Israel. Baik itu dibacakan dan juga secara khusus di dalam Ulangan 5 ayat 22 dikatakan dalam bentuk 2 loh batu. Boleh saya bacakan Mas Renan supaya lebih jelas ya. Ulangan 5 ayat 22. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh kumpulanmu dengan suara nyaring di gunung. Dari tenang-tenang api, awan, dan kegelapan. Ia tidak menambahkan apa-apa lagi. Lalu ia menuliskannya pada 2 loh batu dan memberikannya kepadaku. Jadi di samping suara dalam situasi yang ada awan, suara nyaring, ada kegelapan dan sebagainya. Dan juga Tuhan memberikan dalam bentuk 2 loh batu kepada Musa. Nah, kalau di dunia modern saat ini, di Gunung Sinai itu masuk di wilayah Mesir saat ini. Dan kemudian 2 loh batu itu diwadahi atau ada tempatnya yang disebut sebagai tabut perjanjian. Dan dibawa atau ditempatkan di dalam kemah di bait Allah sebagai simbol kehadiran Tuhan. Dan sejak abad ke-6 telah dikunjungi oleh para peziarah dan diyakini sebagai gunung peraturan dan ketetapan. Jadi disitulah Tuhan memberikan peraturan dan ketetapan yang mengikat perjanjian antara Tuhan dan manusia dan umatnya. Seperti itu Mas ya. Oke, terima kasih Pendeta Dilan itu. Refresh kembali ya untuk dari turunnya 10 keuntungan ini. Dan di situ kan disebutkan ya ada batu yang di wadahnya disebut batu perjanjian. Hingga detik ini mungkin masih ada nggak batunya itu atau gimana? Ya, berbagai informasi tetapi yang jelas sudah tidak ada. Katakan bangsa Israel baik dulu pada waktu itu mengalami peperangan, bahkan bait Allah pun juga sudah dihancurkan 2 kali dan
patut dan isinya yaitu 2 log batu itu sudah tidak ada, tidak ditemukan lagi apakah hancur, tapi banyak yang mengatakan bahwa itu memang sudah hancur. Oke, jadi hipotesis sampai saat ini ya kira-kira sudah hancur ya, sudah tidak. Begitu. Tapi tetap saja pasti ada dokumen-dokumen penulisan, maksudnya bahwa ya, termasuk dalam Alkitab kan pasti ada dokumen sejarahnya seperti itu yang mendukung memang adanya batu tersebut. Nah, itu kan kejadian itu batu diturunkan untuk umat Israel yang notabene pada saat itu ya Yesus belum turun ke dunia ini, dan di sana mungkin disebut keselamatan ya capai dengan mungkin mengikuti 10 keutamaan itu atau seperti apa. Nah, kita yang sekarang sebagai orang Kristen sudah jelas tahu bahwa salah satunya jalan keselamatan yang melalui Tuhan Yesus, dan itu gimana sih relevansinya antara pelukung Tuhan itu dengan kita sebagai orang Kristen yang mungkin nggak terkait dengan hukum itu, atau kita masih terkait, atau tapi caranya bagaimana atau seperti apa? Mungkin Pendeta Julia bisa menjelaskan. Bicara tentang sebuah program sebetulnya itu juga bisa tentang fondasi moral dan juga fondasi iman gitu ya, yang diberikan oleh Allah kepada umatnya, kepada kita semua. Dan meskipun memang betul hukum ini diberikan kepada bangsa Israel pada zaman dulu, tetapi prinsip-prinsip yang ada di dalam 10 hukum Tuhan ini, lihatkan di dalamnya itu sebetulnya sifatnya universal, sifatnya tetap relevan di dalam masa ke masa, di dalam segala waktu gitu. Nah, hukum-hukum ini sebenarnya kan mengatur tentang 2 hal penting. Yang pertama yaitu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, dan yang kedua itu bicara tentang hubungan manusia kepada manusia lain, sesama manusia gitu. Dan sebagai orang Kristen, kita tetap bisa berpegang pada inti dari hukum-hukum ini, 10 hukum Tuhan ini. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengajarkan kepada kita untuk di Alkitab itu kan sudah tertulis mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia sebagai pemenuhan dari hukum-hukum ini. Kurang lebih seperti itu, Mas Eman. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen mencapai 10 hukum Tuhan ini sebagai pedoman untuk mengatur antara hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama manusia seperti itu ya. Nah, itu kan yang disambungkan atau yang tersirat dalam Alkitab, metode dalam Alkitab, dan apa yang kita imani gitu. Nah, kita mau coba telahkan menurut PPLKJ 10 hukum Tuhan itu seperti apa sih? Apa yang dianggap oleh sikap PPLKJ sikap GKJ terhadap 10 perintah hal ini? Mungkin bisa dijelaskan Mas Anton. Iya, kalau menurut PPA GKJ bukan iman itu, ya saya akan bacakan langsung ya. Muka iman, ya di dalam muka iman 10 hukum Tuhan tertulis firman, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Firman itu menyatakan dasar di firman-Nya 10 hukum Tuhan kepada Israel, yaitu 1. Siapa Tuhan yang memerintahkan 10 hukum? 2. Siapa Israel yang harus tunduk kepada 10 hukum? Dan yang ketiga adalah mengapa 10 hukum diperintahkan pada Israel? Tempat untuk apa 10 hukum diperintahkan kepada Israel? Dan isi dasar kalimat itu ialah 1. Tuhan adalah Allah yang mengasihi dan menyelamatkan Israel. 2. Israel adalah umat yang dikasihi dan diselamatkan Allah. Ketiga, 10 hukum Tuhan adalah tanda perjanjian. Dan yang terakhir, yang patut kita ketahui bersama adalah 10 hukum Tuhan menjadi tolak ukur atau norma hidup yang mengajak umat untuk bersyukur. Demikian Mas Eman. Mungkin jadi saya mungkin dikaji memberikan jalan bahwa 10 hukum Tuhan ini disikapi dengan bahwa 10 hukum Tuhan ini memang turun dari Tuhan dan semua target
yang menjadi orang yang diaturnya adalah kita manusia sama manusia yang percaya pada Tuhan. Sama tadi apa? Untuk bersyukur ya. Jadi mengajak umat kita untuk bersyukur melalui kesimpulan ini. Nah, terima kasih Mas Antot. Oke, jadi tadi sempat disinggung oleh Pendeta Julia bahwa seluruh Tuhan ini dibilang jadi dalam menjadi hukum lah setelah Yesus turun ke dunia ini. Nah, hubungannya dengan cara orang yang mungkin mudah dalam konteks seluruh Tuhan dan dua hukum yang diajarkan Yesus itu kayak gimana sih? Oke, Tuhan Yesus itu merangkum seluruh hukum Taurat, seluruh hukum Tuhan ini di dalam 2 perintah kasih. Yang kita tahu, segenap amalmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, gitu ya, segenap hatimu. Dan yang kemudian kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, 10 hukum Tuhan ini bisa dilihat sebagai bentuk praktis gitu dari kedua perintah kasih dari Tuhan ini kan. Hukum yang pertama sampai dengan yang keempat itu menekankan bagaimana kita mengasihi Tuhan, itu bicara tentang bagaimana kita harus berdoa, bagaimana kita harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bagaimana kita menghormati Tuhan. Selanjutnya juga dari 5 sampai dengan 10 itu juga bicara tentang bagaimana kita mengasihi sesama manusia, itu bicara tentang bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana kita hidup menjaga diri kita penuh dengan kejujuran, bagaimana kita hidup menjaga diri kita tetap setia, dan juga bagaimana sih kita sebagai orang Kristen itu mengendalikan diri kita. Ini bicara tentang hal-hal itu kurang lebih seperti itu Mas. Kasih Mas. Jadi intinya jadi dirangkum dan lebih mudah dimengerti untuk konteks manusia modern saat ini. Tapi ini misalnya kan jadi kan saya misalnya jadi orang yang suka mikirnya dia tadi kan waktu itu gini kan Tuhan waktu itu ngasih hukum ini ke bangsa Israel kan pada saya itu mungkin yang disebut kenapa mungkin Tuhan bikin 10 hukum Tuhan ini mungkin memang itu kenakalan yang ada oleh bangsa Israel pada masa itu. Jadi jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzinah seperti itu. Nah, apakah kalau misalnya nanti misalnya andaikan 10 hukum Tuhan itu sebetulnya ya masa sekarang ini apakah nanti bakal Tuhan tulis jangan main tinjau gitu kayak gitu atau gimana sih? Kan sebenarnya tujuan Tuhan itu supaya manusia itu bisa mengaplikasikan kehidupan mereka sehari-hari dengan mudah ya, dengan aturan yang jelas ya, poin jangan gitu. Sementara kita yang hidup di dunia modern ini, kita kan dikasih tahu, misalnya kayak jangan merokok kayak gitu misalnya, kan nggak ditulis kayak gitu kan, terus apakah itu jadi sebuah pembelaan atau pembenaran diri kita? Oh nggak tertulis nih di 10 hukum Tuhan. Nah, yang benar tuh aplikasinya di kehidupan kita tuh kayak gimana? Kalau saya rasa 10 untuk hari ini tetap bisa relevan, tetap bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita karena sebetulnya prinsip-prinsip dari moral dan juga etika yang ada di dalam 10 hukum Tuhan ini tidak kadaluarsa, tidak termakan oleh zaman, bahkan justru bisa terus-menerus dihidupi gitu karena jadi misalnya kalau yang di dalam hukum Tuhan ini kan yang nomor 6, jangan membunuh, kemudian yang nomor 8, jangan mencuri. Kan dua hal ini masih relevan gitu ya. Masih, ya sejauh ini kita masih tidak boleh melakukan hal-hal gitu kan gitu ya di dalam dunia kemanusiaan kita. Menjadi dasar dari hukum modern di berbagai dunia, bahkan juga di berbagai agama pun mengatakan hal yang sama. Nah, selain itu juga bicara tentang hukum yang ke-5, hormatilah ayah dan ibumu. Ini juga mengajarkan tentang nilai pentingnya hubungan keluarga, nilai pentingnya menghargai orang tua, yang justru sangat relevan di kehidupan masyarakat secara umum. Kadang kita kehilangan rasa hormat pada orang tua, rasa kasih kepada orang tua, banyak berita-berita
anak menelantarkan orang tua ataupun sebaliknya kayak gitu. Dan bahkan juga kalau di dalam kehidupan saat ini yang sekarang sudah terjadi setelah masa pandemi gitu ya, berita tentang kuduskanlah hari Sabat gitu ya, ini juga bisa diadaptasi dengan memberikan waktu khusus, waktu kita beribadah mana, waktu kita istirahat mana, waktu kita bekerja mana gitu ya. Yang ini sebenarnya sering diabaikan di tengah kehidupan kita, di tengah kesibukan kita, karena sudah ada ibadah di channel YouTube, jadi ya sudah saya tak ikut ibadah di YouTube, padahal ya mungkin tidak ikut ibadah, hanya menonton ibadah, itu kan dua hal yang berbeda juga. Tetapi di sini maksudnya ya prinsip-prinsip itu kan bisa relevan, dan bisa kita laksanakan, dan bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Gitu. Kalau dari Pak Iwan mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik, Mas Ina. Kalau 10 hukum Tuhan ini di zaman sekarang bagaimana ya? Nah, memang Israel sekarang dengan Israel dulu itu berbeda. Israel sekarang itu adalah negara yang sangat canggih. Salah satu kotanya Tel Aviv itu adalah kota modern, sangat modern. Tetapi dulu itu Israel itu sekian lama mengalami perbudakan di Mesir, sehingga mentalitasnya itu kita bisa bayangkan ya. Orang-orangnya kan sederhana, simple. Nah, sehingga perintah-perintah Tuhan pun tidak rumit begitu. Simple perintah-perintahnya itu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, gitu. Itu kan 2 kata. Tetapi ketika saat ini, ya tentu bagaimana gereja menerjemahkan relevan, pasti relevan. Tapi masalahnya kan lebih complicated begitu ya. Sehingga gereja harus mampu menerjemahkan dengan lebih up to date di dunia yang relevan dan complicated saat ini. Ya misalnya tadi Bu Pendeta juga sudah memberikan banyak sekali contoh ya. Hidup nggak sesederhana zaman dulu begitu. Misalnya mencuri saja. Mencuri itu sekarang sangat luas sekali kan. Bisa itu korupsi, bisa itu nge-hack. Hacker itu kan juga pencurian misalnya. Dan begitu banyak bentuknya. Sehingga kalau turun saat ini berandai-andai kan Mas Ira, lebih baik kalau saya tidak berandai-andai. Tapi bagaimana kita gereja itu mampu menerjemahkan di dalam realitas saat ini. Dan 10 hukum itu pasti relevan karena itu rohnya adalah 2 hal, yaitu mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia. Itu adalah inti dari kehidupan kebersamaan di Mas Ira. Oke, terima kasih Pendeta Yohan dan Pendeta Julia atas penjelasannya. Jadi memang salah satu tugas kita ya sebagai mungkin pengajar-pengajar di gereja yang bisa menerjemahkan 10 keuntungan ini di aplikasi kehidupan modern itu seperti apa. Jadi memang seperti yang dijelaskan Pendeta Julia, ya hidup modern semakin kompleks, semakin banyak hal yang mungkin tidak manusia mungkin yang pemikiran manusia mungkin akan terjadi. Misalnya ya sekarang mungkin model aplikasi teknologi yang sudah kemana-mana gitu kan, misalnya mau bikin video palsu pun dengan orang tiba-tiba ngomong yang hal kan dia pernah ngomongin pun kadang-kadang bisa tugas sih itu kan jadi tantangan kita ya. Dunia itu semakin jahat terus bisa dibilang jahat. Pertanyaan setelah banyak penudusan yang banyak kesalahan di dalam kita harus hati-hati gitu. Oke, terima kasih. Nah, berarti kan gini, kalau misalnya kita tadi kita sepakat kita ambil kayak pesan prinsip moralnya gitu. Nah, tapi kan kalau kita cuma ambil prinsip moralnya aja, terus kadang-kadang kita bingung nih, ini masuk moral mana ya, ini masih boleh nggak sih, ini boleh nggak sih, tapi kan di sini kan tulis kayak gini, itu kan, nah itu kan sebuah tantangan menurut Pendeta Julia. Mungkin tantangan terbesar kita sebagai orang Kristen untuk menghidupi 10 hukum ini gimana?
Bukan berarti itu ya tidak, bukan sesuatu yang ini tidak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, kan bukan gitu. Jadi kita kayak ini patokannya apa gitu. Jadi sebenarnya tantangan terbesar kalau menurut saya itu ya godaan kita kan, tetapi kita yang memilih untuk ya nggak ya gitu ya. Jadi tantangan terbesar itu godaan kita buat lebih mementingkan hal-hal duniawi, lebih mementingkan hal-hal yang kita inginkan secara pribadi daripada memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama manusia gitu. Dan juga bicara tentang perkembangan zaman gitu ya, teknologi, media sosial misalnya, itu bisa mengalihkan gitu ya, mengalihkan perhatian kita dari ibadah gitu ya, dari fokus kepada Tuhan, fokuskan hari Sabat gitu ya, fokuskan hari Tuhan untuk beribadah ke hal-hal yang lain gitu. Menurut saya itu juga zaman terus berkembang, ekonomi naik turun, materialisme, konsumerisme itu juga sebenarnya yang membuat kita itu jatuh ke dalam jadi jangan mencuri. Pencurian itu ada di situ juga, jadi tidak diterjemahkan jangan mencuri. Oke, berarti mencuri ambil punya orang aja gitu. Paling nggak cuma di situ, tapi bagaimana hidup materialisme, konsumerisme itu juga berkaitan dengan jangan mencuri di dalamnya juga di situ. Atau juga bicara tentang makan. Jadi meskipun di dalam bentuk-bentuk yang lebih halus gitu ya, bukan mencuri gitu kan, tapi korupsi itu kan juga bagian dari mencuri. Kemudian jadi kita ya serutikan gitu hidup dengan sesuatu yang mau lebih seperti itu. Dan juga kesetiaan di dalam perkawinan misalnya itu sudah diuji di dalam rumah masyarakat yang saat ini semakin zonggol seperti itu. Jadi meskipun tantangannya terus berkembang, tantangannya berubah bentuk gitu Mas Ena, nilai-nilai yang dikodak, prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, justru hukum Tuhan ini tetap bisa menjadi tolak ukur, jadi panduan untuk kita sebagai orang Kristen menjalani kehidupan kita. Jadi bisa dibilang kayak hubungan ini ya kayak pagernya lah, itu pager yang menjaga kita. Dan itu yang tadi yang mungkin dijaga justru bukan kita fokus ke nggak boleh apa nih, tapi ke religiositas, materialisme, konsumerisme itu yang kita katakan tidak jelas. Soalnya dia dengan kita itu otomatis kita bisa mematuhi, ya semoga bisa mematuhi hukum itu. Nah, gini, kita tadi sepakat bahwa 10 keuntungan ini masih kita patuhi lah seperti itu. Tapi di dalam kisah kita justru kayak banyak yang menantang Taurat ini loh. Salah satunya mungkin bisa dibilang Rasul Paulus, dia yang mengajarkan manusia itu apakah ini setahu saya ini apakah kebenaran kita mungkin ternyata yang bisa kayak perbaiki atau pandangan ini. Jadi kayak sifat Taurat itu ya jangan mau salah, dia tetap yang penting tetap percaya sama Yesus aja udah. Tapi kan kita sepakat tetap itu dipakai. Dan terus kayaknya dulu Tuhan Yesus itu kayaknya berantem terus tuh sama ahli Taurat, terus berarti kan nggak setuju sama ahli Taurat atau sama Taurat atau kayak gimana kayak gitu. Mungkin pada saya bisa dikasih Iya, terima kasih Mas Sina. Nah, Mas Sina pertanyaannya perhatian kayak penting. Oke, ini berbicara tentang teologi Paulus ini ya. Tapi sebelumnya kita harus tahu ada yang namanya kitab-kitab Taurat, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ada yang namanya 10 hukum Taurat, itu sama dengan 10 hukum Tuhan yang menjadi topik tema kita pada saat ini. Kemudian juga ada peraturan-peraturan Taurat, itu jumlahnya ratusan, begitu banyak, yang berisi tentang mengatur peribadatan misalnya tentang persembahan, tentang Paskah, tentang Sabat, tentang perayaan hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Kemudian juga mengatur tentang makanan atau kasrut ya, makanan yang boleh atau tidak boleh. Kita tahu di Perjanjian Lama kan ada, tapi di Perjanjian Baru kita boleh semuanya. Tapi di Perjanjian Lama ada
mengatur tentang moral, etika, misalnya tentang mengasihi sesama, pembunuhan, pencurian dilarang, lalu mengatur tentang kehidupan sipil dan sosial, misalnya hak waris, pernikahan, lalu mengatur tentang kemurnian ya, misalnya kalau sakit kusta itu najis misalnya, mengatur tentang kewajiban kepada Tuhan. Jadi peraturan Taurat ini begitu banyak, ratusan bahkan. Nah, Biasa dengarnya aja udah ini apa ini apa. iya. Pusing banget. Pusing gitu. Nah, Paulus itu siapa? Paulus itu adalah murid dari Gamaliel. Sehingga yang dia maksud adalah bukan hanya 10 ini, tapi semuanya. Jadi dia itu hidup di dalam ketaatan kepada Taurat. Jadi kitab-kitab Taurat, 10 Taurat, dan juga aturan-aturan Taurat yang begitu rinci. Salah satunya juga mencuci tangan, mencuci perkakas yang menjadi perdebatan Yesus dengan ahli-ahli Taurat ya. Nah, Paulus dengan latar belakang seperti itu, dia tahu betul, dia sadar betul bahwa yang menyelamatkan bukan ketaatan itu. Karena banyak orang melakukan ketaatan tetapi lupa dengan rohnya, dengan esensinya. Esensinya yaitu tadi mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, gitu. Misalnya menyembuhkan hari Sabat, menyembuhkan orang pada hari Sabat, kan itu mengasihi sesama, tapi jadi polemik begitu. Nah itu dulu turun karena orangnya sangat sederhana, begitu ya. Sekarang jauh lebih komplikated. Nah, melihat hal itu, sebenarnya bukan kok Paulus itu menolak, tetapi meluruskan pandangan. Memang yang menyelamatkan bukan ketaatan kita pada Taurat, tetapi yang menyelamatkan adalah iman kita kepada Tuhan. Itu. Dan keselamatan itu adalah anugerah. Peraturan-peraturan Taurat itu ketika kita melanggar, justru itu akan menjadikan dosa itu semakin nyata. Nah, saya ringkas, memang ini agak panjang, tapi intinya gini Mas. Yang pertama, konteks pada waktu itu, Rasul Paulus tahu betul, karena itu pengalaman dia. Dia pernah menjadi orang Yahudi yang begitu takut. Namun semuanya itu sia-sia. Ketika dia mengalami mukjizat, berjumpa dan dipanggil untuk percaya pada Tuhan Yesus, dia sadar betul ketaatannya itu nggak ada artinya. Karena ketaatan itu justru memunculkan kebencian pada sesama dan sebagainya. Dan dia, oleh sebab itu, Rasul Paulus menekankan yang menyelamatkan adalah iman. Dan latar belakang dia itu kemudian juga sangat relevan untuk kita. Kemudian yang kedua adalah saat ini. Saat ini pun kita itu juga tidak akan mungkin, bahkan orang-orang Israel sendiri tidak mungkin mentaati semua peraturan-peraturan Taurat itu. Jadi perkataan itu sangat benar sekali. Di antara ratusan aturan-aturan Taurat itu ada yang dilakukan di dalam Bait Allah. Misalnya saja di dalam Lukas 2 ayat 22 ya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi, di antara peraturan-peraturan Taurat itu ada yang dilakukan di dalam Bait Allah. Misalnya pentahiran, persembahan. Nah, kita tahu bahwa Bait Allah itu sudah dihancurkan ya. Dan sekarang tinggal tembok yang disebut sebagai tembok ratapan. Kemudian di sebelahnya, di dalamnya itu sudah menjadi kompleks yang berbeda begitu ya. Ya, sehingga benar. Kalau kita menganggap bahwa selamat itu karena melakukan hukum Taurat, perintah Taurat itu tidak mungkin. Karena beberapa hal sudah tidak mungkin lagi dilakukan. Mungkin
beberapa peraturan Taurat masih bisa dilakukan yang di luar bait Allah, tetapi yang di dalam bait Allah bukankah sudah tidak bisa. Oleh sebab itu benar yang dikatakan Paulus maupun Tuhan Yesus ya. Kalau Tuhan Yesus bahkan mengatakan bait Allah itu adalah tubuhmu sendiri ya, seperti itu. Oke, menarik sekali. Terima kasih Pendeta Johan dan Sumber kami. Ini ya, jadi kita percaya bahwa yang menyelamatkan kita itu jadi bukan karena kita taat mengikuti peraturan Tuhan, tapi karena memang harga Tuhan kita di sana. Ya, ketaatan itu sebagai wujud syukur kita. Tanggung jawab kita. Oke. Berarti ini kan kayak misalnya kalau misalnya kan saya udah diselamatkan, udah anugerah Tuhan, ngapain saya ikutin aturan lagi gitu. Terus mungkin kan ada yang bilang gitu. Ya, itu menariknya Rasul Paulus ya. Rasul Paulus itu juga meyakini tuntunan Roh Kudus. Jadi bagi kita, saya sendiri nggak tahu secara detail aturan Taurat yang ratusan itu. Saya cari sumber-sumber ya. Terus terang satu di mana begitu. Nggak menemukan gitu. Bahkan kalau di sana ketika saya ke Israel sendiri, ya memang itu dipelajari ya, apakah itu secara turun temurun gitu. Tapi saya mau bertanya secara detail itu agak kikuk gitu ya. Tapi saya mencari, saya tidak menemukan. Saya pengen tahu apa aja sih sebenarnya. Iya. Tapi rupa-rupanya Rasul Paulus sangat jeli. Tahu betul bahwa tidak mungkin orang-orang itu tahu secara detail, tetapi dia akan dituntun oleh Roh Kudus begitu, sehingga walaupun nggak tahu tapi bisa melakukan itu. Roh Kudus akan memberikan kita hikmat untuk hidup sesuai dengan Taurat. Jadi bukan Pak Paulus itu menolak, tapi orang-orang itu salah memahami Taurat begitu. Jadi, ya seharusnya secara otomatis ya orang yang sudah mengimani telah Islam sama Yesus ya otomatis pasti ada Roh Kudus yang bantu dia untuk mematuhi tersebut. Iya. Jadi itu adalah tulisan dia atau Mas Anton kan membagi pesan pengalaman tentang patut terhadap hukum Taurat tapi itu sebenarnya bukan pengalaman sih. Cuma tadi saya menangkap Pak Pendeta Yohan itu mengatakan bahwa 10 hukum Tuhan itu adalah hal yang simple, sederhana. Tapi untuk hal yang simple, sederhana itu pun kita nggak bisa menjalankan. Berarti kalau dikasih yang ratusannya Pak ya, ratusan waduh, nggak boleh ini yang begitu, nggak boleh yang begitu, yang begini, aduh itu begini begitu. Kita nggak dapat surga aja sepertinya, bukan sepertinya pasti nggak bisa menggantungnya 10 dan sederhana ya sulit. Untuk yang baik ya. Enggak, tapi Pak Pendeta Yohan saya ini berkata kalau misalkan Taurat itu tidak berlaku, apakah ya maksudnya kalau Taurat itu tidak berlaku, tapi mengapa di dalam perjanjian lama itu masih sering kita baca dan sering juga kita jadikan patokan dalam diri kita? Sebenarnya bukan tidak berlaku, tapi orang itu salah meletakkannya. Jadi mereka atau golongan tertentu melakukan perintah-perintah Taurat tujuannya salah. Misalnya dalam bentuk kesombongan, untuk memamerkan diri, tidak atas dasar kasih kepada Tuhan dan sesama. Ya, jadi sampai di situ yang itu kemudian dibongkar oleh Tuhan Yesus dan juga oleh Rasul Paulus. Nah, bagi kita yang tahu posisinya itu baik-baik saja menurut saya, ya, supaya kita tahu lebih detail, dan dengan Roh Kudus kita dimampukan untuk lebih menjadi orang yang baik. Jadi menurut saya kita perlu membaca justru baik perjanjian lama atau bahkan sumber-sumber lain, sejarah gereja, buku-buku lain, dan itu semakin memperkaya wawasan kita untuk kita lebih bisa berbuat kasih pada Tuhan dan juga
kasih kepada sesama. Bukan kau tidak berlaku lagi, bukan. Dari meletakkan niat jalan di hati. Oke, terima kasih pendeta Yogan atas penjelasannya. Tapi yang kita masuk sedikit. Saya dengar kabar, kami dengarkan dari pendeta-pendeta kami. Kelihatannya habis habis perjalanan dari tanah suci, tanah sucinya orang Kristus ya, orang gitu. Mungkin bisa dijelaskan mungkin yang berkaitan dengan 10 orang ini mungkin ada paham Ya. Baik, kok bisa turun dulu dari mana aja ini ya? Siapa dia orang yang kebetulan kita berteman di sosial media. Ya, baik. Nah, lebih tepatnya wisata rohani. Wisata rohani. Ke beberapa tempat, ya, baik itu di tanah perjanjian maupun juga yang berkaitan dengan tema kita saat ini adalah di Sinai. Kalau saya cerita sebuah kayaknya kepanjangan. Jadi secara spesifik saya bercerita yang di Sinai ya, dengan harapan nanti Bu Pendeta Julia, Mas Rina, dan Mas Anton bisa kesana sendiri dan cerita sendiri. Ya, di Sinai kalau sekarang itu tadi saya jelaskan itu masuk wilayah Mesir ya. Jadi kami mendarat di Dubai, kemudian terbang ke Mesir di Kairo, mengunjungi beberapa gereja Ortodok, dan di antara ada gereja Bukit Mukatam dan lain-lain, ada gereja Gantung. Kemudian kami juga ke Sinai. Perjalanan ke Sinai bermacam-macam, ada yang berangkat pagi, ada yang berangkat malam, tapi saya berangkat itu pagi-pagi dengan naik bis, kemudian transit menggunakan kendaraan kecil, kemudian di situ diantar menuju awal lokasi pendakian, yaitu di dekat sebuah biara ya, biara Ortodok Yunani Santa Caterina. Nah, kemudian pendakian ke Sinai itu diawali dengan naik unta dan dipandu oleh orang-orang suku Beduin. Itu penduduk lokal, penduduk asli. Orang-orang Beduin itu ada kelompok yang sebenarnya biasanya nomaden, berasal dari kawasan gurun di Timur Tengah, terutama di negara-negara seperti Arab Saudi, Yordania, Mesir, Suriah. Mereka dikenal dengan gaya hidup tradisional yang berorientasi pada pelembaraan, melembara ternak, domba, sapi, unta, dan sebagainya ya. Tetapi kalau di sekitaran Sinai itu mungkin mereka cenderung menetap karena sudah mendapatkan kenyamanan. Naik unta kurang lebih 1,5 jam, kemudian dilanjutkan berjalan kaki 1,5 jam. Main ya Pak. Lumayan, Saya lihat di lancar ini, Pak. Lancar, lanjut, bukit, batu-batu terjal, harus kita ya. Orang dari Surabaya jadi guru. Ya, ketika saya ke sana, cuacanya panas sekali. Tapi puji Tuhan, kami hampir semua itu bisa sampai ke puncak. Bahkan ada ibu-ibu yang usianya itu 60 tahun lebih, itu bisa juga luar biasa, bisa sampai ke puncak. Ketika sampai ke puncak, itu seolah-olah masalah itu hilang semuanya, gitu ya. Menghayati sebuah peristiwa yang sangat sakral, yaitu kisah bagaimana Tuhan memberikan
10 hukum Taurat dalam bentuk 2 loh batu tadi kepada Musa. Kami menghayati itu, dan di atas itu ada gereja, ada lonceng yang besar, maksudnya bahagia sekali membunyikan lonceng begitu. Lalu kami ibadah sejenak dan berdoa. Dan setelah itu turun jalan kaki. Kalau tadi setengahnya naik onta, setengahnya jalan kaki, kami turun itu jalan kaki. Itu orang-orang dari Bedouin tadi seringkali menawarkan untuk membantu gitu ya. Tetapi membantu itu juga ada tarifnya gitu. Jadi membantu itu dalam artian membawakan barang, kemudian memotivasi, menggandeng gitu ya. Jadi nggak bisa kan telepon ambulan gitu, gimana naiknya. Ya itu pengalaman yang sangat berharga sekali. Ya kembali lagi, saya senang ketika nanti dapat info Mas Sena, Mas Anton, pemerintah Cibia, juga diizinkan Tuhan untuk berangkat ke sana. Amin. Tadi Om Leo udah di atas nilai, atau 4. Satu lagi yang menarik bagi saya adalah saya berangkat itu dalam suasana orang-orang ini takut ya, takut karena di sana ada info peperangan dan sebagainya, sehingga hanya grup kami saja. Kami di hotel nggak ketemu dengan grup lain, hanya grup kami. Kami ke tempat-tempat ziarah yang biasanya begitu ramai dan padat, itu kosong, hanya grup kami, karena orang-orang masih takut untuk pergi ke sana. Nah, saat ini mungkin sudah mulai animo untuk ke sana itu sudah mulai muncul ya. Nah, sehingga saya juga memberitakan pada Sobat Maestro, pada Jemaat GKJ Bandung atau semua pendengar, ya ternyata keadaan di sana tidak seperti yang ya memang di jalur biasa memang iya ya, tetapi tidak semua wilayah itu perlu dengan pertikaian. Dan harapan orang-orang di sana pun, baik itu di Mesir, di Israel, di daerah tepi barat, adalah pulihnya kembali. Sehingga roda ekonomi, roda rekreasi, semuanya bisa pulih kembali. Oke, terima kasih Pendeta Yohan atas ceritanya juga. Terima kasih ya Mas Anton yang sudah menemani kita dalam podcast hari ini, dan Pendeta Julia yang sudah juga memberikan penjelasan tentang 10 kumpulan ini. Pendeta Yohan, terima kasih. Dan kita sudah di pengunjung podcast kita hari ini. Mungkin kita ini ya bisa simpulkan aja langsung kalau 10 kumpulan ini tetap kita anggap kita, gimana kita meletakkannya, tapi dengan karunia Tuhan, Tuhan Yesus turun ke dunia, kita tidak perlu lagi sampai semua hukum Taurat kita ikuti, tapi kita yakin dengan keselamatan yang sudah dianugerahkan dari Tuhan, pasti Roh Kudus pimpin kita untuk mematuhi peraturan-peraturan semua yang Tuhan kehendaki. Dan juga mungkin pesannya untuk anak-anak muda yang mungkin mendengar podcast ini juga, ya mereka kan pasti suka main media sosial atau apa gitu kan, jadi mereka juga bisa berhati-hati terhadap hoax mungkin yang ada di semakin gencar di saat ini. Semoga mereka juga bisa belajar dari mungkin mendengar podcast kita ini, menjaga seperti yang tadi, menjaga justru bukan fokus pada halangan-halangan, tapi menjaga sifat seperti materialisme, konsumerisme, itunya yang dijaga. Jadi semoga dari hasil pembicaraan kita ini dapat memberkati semua pendengar, baik Sobat Maestro maupun dari Jemaat Gereja Kristen Jawa Bandung. Kita kembali semoga kita bisa berjumpa kembali di podcast kita di episode selanjutnya.